Julie memeluk Sisi dengan erat, mereka saling menatap. Lanjutkanlah, jawab Sisi. Keesokan harinya rumah Devan. Bintang dan Della sedang menikmati rujak bersama dengan ditemani Melly yang mengawasi Kezia dan Kevin. Aku tidak menyangka kalau kamu akan hamil secepat ini, ucap Della. Aku pun begitu, tapi mau bagaimana lagi, rezekinya sekarang, balas Bintang. Sedari tadi Melly mendengarkan ucapan Bintang dan Della, oh ternyata sekarang dia sedang hamil, sepertinya Tuan Devan samagat buas, batin Melly. Oh iya, Mel, aku mau minta tolong kamu antarakan surat ini ke rumah Julie. Saya tidak bisa memberikannya karena saya harus ke kantor sekarang, pinta Devan tiba-tiba menghampiri Melly. Oh iya baik Tuan, balas Melly. Memangnya Julie tidak masuk kerja sayang? Tanya Bintang. Enggak, kemarin dia sakit dan hari ini dia izin tidak masuk, balas Devan. Bintang dan Della pun menggut garis bawah manggut, ya sudah aku berangkat dulu ya Hani, pamit Devan kepada sang istri, tidak lupa ia juga mencium kening sang istri dan kedua anaknya. Setelah kepergian Devan, Melly pun segera bersiap untuk pergi ke rumah Julie. Non, saya pamit dulu, pamit Melly yang sudah berganti pakaian dengan dress yang cukup minim. Bintang dan Della saling pandang melihat penampilan Melly. Oh iya hati garis bawah hati, balas Bintang. Bin gak salah tuh, dandanan kaya yang mau kemana saja, ucap Della heran. Entahlah, aku awalnya heran cuman mungkin karena ia sudah menikah jadi merubah penampilannya, balas Bintang. Bintang memang belum tahu tentang rumah tangga Melly sudah berakhir, yang ia tahu karena suaminya yang tidak bekerja jadi mau tidak mau Melly yang harus kerja, kok gue jadi takut ya? Takut kenapa? Tanya Bintang. Takut dia jadi pelakor di rumah tangga kamu, balas Della. Kalau ngomong itu dijaga, mungkin Melly merubah penampilan karena ia sudah menikah ingin tambah terlihat menarik. Sedangkan di jalan Melly tidak hentinya mengaca dan mengulas wajahnya dengan bedak, aku sudah cantik. Pasti Julie sangat menyukainya, Melly tersenyum percaya diri. Sesampainya di rumah Julie, Melly langsung masuk ke rumah Julie setelah melewati satpam yang agak rese. Saya mau ketemu Julie, ucap Melly sebelum pelayan itu bicara dengan suara angkuh, seolah dia adalah pemilik rumah. Pelayan yang menghampiri Melly merasa heran, baik, silahkan duduk, ucap pelayan itu. Julie yang masih tidur dengan Sisi, merasa heran karena ada yang mengetuk pintu kamarnya. Siapa sih? Dengan kesal Julie membuka pintu kamarnya. Ada apa? Tanya Julie. Maaf tuan saya mengganggu, di bawah ada tamu, ucap pelayan itu. Julie mengerutkan keningnya, siapa? Petik 2. Wanita tuan, seksi tapi wajahnya putih lehernya hitam, ucap polos pelayan itu. Karena penasaran Julie pun melihat dari lantai atas, dan mendongakkan kepalanya ke lantai bawah, ia mengerutkan keningnya, suruh dia pergi, saya tidak ingin diganggu, karena penasaran Julie pun melihat dari lantai atas, dan mendongakkan kepalanya ke lantai bawah, ia mengerutkan keningnya, suruh dia pergi, saya tidak ingin diganggu, Julie langsung masuk lagi ke dalam kamar dan melanjutkan tidurnya bersama Sisi. Maaf non, Tuan Julinya sedang tidak ingin diganggu, ucap pelayan itu ramah. Heh kamu tahu gak saya ini siapa hah? Saya ini calon nyonya di rumah ini jadi jangan macam garis bawah macam kepada saya, bentak Melly ketika pelayan itu menyuruh Melly untuk keluar, namun bukannya keluar Melly malah membuat keributan di rumah Julie. Non kalau mimpi jangan ketinggian, Tuan Julie sudah menikah dan nyonya rumah ini sedang tidur dengan Tuan Julie. Daripada Anda ngaku garis bawah ngaku mending kamu putihkan dulu lehermu biar tidak seperti siang dan malam, ucap security itu sambil meledek. Beraninya kau, tunjuk Melly kepada security itu. Kenapa kalian sangat berisik sekali, tidak tahulah kalian jika nyonya kalian sedang tidur, kata Julie yang menghampiri keributan itu. Melly seketika lari kepada Julie dan mengalungkan tangannya di tangan Julie, sayang lihatlah mereka sudah berani mengusirku, aduh Melly. Bukannya membela Julie malah menghampaskan tangan Melly, jangan kau sentuh tubuhku, bentak Julie, kalau bukan karena Devan menelponnya, Julie sangat enggan untuk menemui Melly. Mana amplop yang disuruh Devan antar kepadaku? Tanya Julie tanpa basa-basi. Para pelayan dan security tersenyum puas, yang kayak gitu mau jadi nyonya, mimpi, bisik security itu kepada pelayan. Dengan rasa kesalnya Melly pun memberikan amplop coklat kepada Julie, dengar ya. Dia itu bukan nona ataupun nyonya di rumah ini, dia itu hanya babysitternya Kevin anaknya Tuan Devan, jika orang ini datang lagi, langsung saja kalian usir, perintah Julie,
membuat Meli benar-benar merah padam wajahnya. Babysitter, para pelayan kaget, kelihatannya sangat angkuh tapi ternyata derajatnya sama saja dengan mereka, pantas leher dan mukanya seperti siang dan malam ternyata babysit. Karena malu, Meli pun langsung meninggalkan rumah Julie dengan wajah yang benar-benar marah dan malu. Awas kamu Julie, gerutu Meli. Julie masuk ke dalam ruang kerjanya, Meli melihat apa yang dikirim Devan, ia membacanya dengan teliti. Julie pun langsung membuka laptopnya dan mengerjakan tugas yang diberikan Devan. Sedangkan di kamar Sisi baru bangun dari tidurnya, ia mencari keberadaan Julie, namun Sisi tidak melihat keberadaan Julie, kemana dia. Sisi pun melihat tubuhnya yang masih polos, ia senyum sendiri mengingat apa yang terjadi tadi malam. Ya ampun, Sisi pun turun dari tempat tidur lalu membersihkan tubuhnya. Setelah selesai Sisi turun ke bawah mencari keberadaan Julie. "Bi Tuan kemana?" tanya Sisi. "Tuan sedang ada di ruangannya Non," jawab Bibi. Sisi pun mengangguk. Ia berjalan ke arah meja makan. "Bi aku pengen dibikinin pisang keju, dan jus pisang ya," pinta Sisi. Sisi tidak masuk ke ruangan kerja Julie karena ia tidak ingin mengganggu. "Baik Non," Bibi pun segera membuatkan pesanan Sisi. Sisi duduk dengan tenang di meja makan, tiba-tiba ada yang mencium pipi Sisi. Sisi terkejut. "Sedang apa di sini?" tanya Julie. "Sedang nunggu Bibi, lagi buatin jus dan pisang keju," balas Sisi. Sisi duduk dengan tenang di meja makan, tiba-tiba ada yang mencium pipi Sisi. Sisi terkejut. "Sedang apa di sini?" tanya Julie. "Sedang nunggu Bibi, lagi buatin jus dan pisang keju," balas Sisi. Julie pun ikut duduk di meja makan. Ia menatap wajah Sisi dengan lekat. "Apa yang kamu lihat?" tanya Sisi salah tingkah. Julie membelai rambut Sisi dengan lembut. "Terima kasih kamu sudah menjadikan aku suamimu yang sesungguhnya," ucap lembut Julie. Sisi sudah merah merona wajahnya, ia hanya tersenyum lalu memalingkan pandangannya ke arah lain. "Apa kamu malu?" "Wajahmu sangat merah," tanya Julie. "Apaan sih?" sebal Sisi. Bibi pun datang dengan membawakan pesanan Sisi. "Ini Non pisang keju dan juga jus pisangnya," ucap Bibi sambil menaruhnya di meja makan. "Terima kasih Bi," jawab ramah Sisi. Julie mengerutkan alisnya. "Emangnya ada jus pisang?" tanya Julie heran. "Ada, ini," tunjuk Sisi ke gelas yang berisi jus pisang. Julie menggelengkan kepalanya. "Ibu hamil emang aneh," garis bawah aneh, batin Julie. Di rumah Devan, Bintang yang sedang mengawasi kedua anaknya di halaman belakang yang sedang bermain, dikejutkan dengan tingkah Meli yang melewati dirinya tanpa menyapa. "Ada apa dengannya?" kata Bintang aneh. Meli yang baru datang ke rumah Devan dengan suasana yang masih marah. Ia melewati Bintang begitu saja. Meli ke dapur dan membanting pintu kulkas setelah ia mengambil minuman dingin. "Pelan garis bawah pelan Mel kalau nutup pintu kulkas," tegur Bibi. "Diam Bi," ucap Meli sambil membentak dan melotot. "Gak tahu orang lagi kesal apa, gak udah ngatur garis bawah ngatur toh kalau kulkas ini rusak juga tinggal beli lagi." Bibi terisak karena Meli telah membentaknya. Baru kali ini Bibi dibentak, anak garis bawah anaknya saja tidak ada yang berani membentaknya. "Ada apa dengan kamu?" datang garis bawah datang langsung marah, dan membentak Bibi. "Kan Bibi menegur kamu juga dengan pelan," tegur pelayan yang satunya. "Sudah deh gak usah ikut campur," kesal Meli dengan nada angkuh dan meninggalkan Bibi dan pelayanan itu. "Jadi pengasuh saja gayanya sudah seperti tuan rumah," kesal pelayan itu yang melihat Meli pergi begitu saja tanpa meminta maaf. Bintang yang mendengar keributan pun langsung ke dapur sambil menggendong Keisa. "Ada apa?" tanya Bintang. Pelayan dan Bibi langsung menunduk. "Tidak ada apa garis bawah apa Non," jawab Bibi. Namun bukan Bintang namanya kalau dia tidak mencari tahu. "Baiklah kalau tidak ada apa garis bawah apa." Bintang pun meninggalkan dapur dengan menggendong Keisa. Ia langsung ke ruangan CCTV dan menyuruh penjaga untuk memeriksa CCTV di dapur. Setelah diperlihatkan rekaman CCTV, Bintang sangat kaget melihat sikap Meli. Ya ampun, bukannya Meli dulu sangat menyayangi Bibi tapi kenapa dia tega? Bintang keluar dari ruangan CCTV. Ia berjalan ke arah taman belakang untuk melihat Kevin, namun di sana sudah ada Meli yang sedang ngobrol dengan Kevin. "Apa yang sebenarnya terjadi kepadamu Mel? Kok kamu sangat berubah sekali?" gumam Bintang. Bintang bukannya tidak ingin langsung bertindak namun ia akan melihat dulu sejauh mana Meli akan bersikap seperti itu. Jika dia terus bersikap seperti itu maka ia akan langsung bertindak tegas kepada Meli.